Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isnania Zara dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan mengerjakan tugas TTS mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahzi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summat'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizul hakim. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percaya engkau? Dia Ibrahim menjawab, percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah perkasa dan maha bijaksana. Yang ketiga yaitu surah Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Artinya adalah, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari-cari petunjuknya. Yang artinya adalah, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Berikutnya adalah ulasan ilmiah surah Al-Baqarah ayat 26. Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang yang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil atau yang lebih kecil dari itu. Kendati kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau, dan unta, dan menggigitnya, serta menyebabkan kematian. Adapun orang-orang yang beriman ketika mendengar perumpamaan itu, mereka tahu maksud perumpamaan itu dan tahu bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan yang tidak diragukan lagi. Tetapi sebaliknya, mereka yang kafir menyikapi itu dengan sikap yang ingkar, dengan berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan yang remeh ini? Allah menjawab bahwa perumpamaan itu dibuat untuk menguji siapa di antara mereka yang mukmin dan yang kafir. Oleh karenanya, dengan perumpamaan ini, banyak orang yang dibiarkannya sesat, karena mereka tidak mencari dan menginginkannya kebenaran. Dan dengan perumpamaan yang banyak pula, orang yang diberikannya petunjuk, karena mereka memang mencari dan menginginkannya. Tetapi Allah tidak akan menjalimi hambanya, sehingga tidak ada yang disesatkannya dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
Yang kedua, ulasan ilmiah surah Al-Baqarah ayat 260. Ayat ini menambahkan suatu perumpamaan lain tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Kalau pada ayat 258 dikemukakan peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, maka pada ayat ini diceritakan dialog antara Nabi Ibrahim dan Tuhannya. Dengan penuh rasa kerendahan dan pengabdian kepada Allah, Ibrahim alaihissalam mengajukan permohonan kepadanya agar dia bermurah hati untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Jika diperhatikan sepintas lalu, maka permohonan Nabi Ibrahim ini memberikan kesan bahwa dia sendiri seolah-olah masih mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah dengan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sebab itu, Allah berfirman kepadanya, apakah engkau masih belum percaya kepada aku dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati? Akan tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah demikian. Sebab Nabi Ibrahim sama sekali tidak mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah. Beliau mengajukan permohonan itu kepada Allah bukan karena keraguan, melainkan karena ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri sebagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Maka Ibrahim menjawab, aku sedikit pun tidak meragukan kekuasaan Allah. Akan tetapi, aku mengajukan permohonan itu untuk sampai kepada derajat ainul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sehingga hatiku menjadi lebih tentram dan keyakinanku menjadi lebih kuat dan kokoh. Allah mengambilkan permohonan itu. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong-motong 4 ekor burung, kemudian meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling berjauhan letaknya. Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah dipotong-potong itu. Ternyata burung-burung itu datang kepadanya dalam keadaan utuh seperti semula. Tentu saja Allah mengembalikan burung-burung itu lebih dahulu kepada keadaan semula, sehingga dapat datang memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam. Dengan ini permohonan Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya sebagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati dapat terpenuhi, sehingga hatinya merasa tentram dan keyakinannya semakin kokoh. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan agar Ibrahim alaihissalam mengambil burung-burung itu untuk dijinakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim alaihissalam meletakkan masing-masing burung itu di atas bukit tertentu yang berjauhan letaknya satu dengan yang lain. Sesudah itu Ibrahim alaihissalam diperintahkannya untuk memanggil burung tersebut dengan suatu panggilan yang saja. Burung itu datang kepadanya dengan patuh dan taat. Demikian pula halnya umat manusia di hari akhir nanti. Apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan suatu panggilan saja, maka bangkitkanlah makhluk dan datang kepadanya serentak dengan taat dan patuh. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Ibrahim alaihissalam dan semua manusia agar mereka meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Artinya, kuasa dalam segala hal termasuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, dan Dia Maha Bijaksana terutama dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada hambanya menuju jalan yang lurus dan benar. Berikutnya yaitu ulasan ilmiah surah Al-Imran ayat ke-7. Al-Quran yang diturunkan Allah itu di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan terdapat pada ayat mutasyabihat. Ayat yang muhkamat ialah ayat yang jelas artinya seperti ayat-ayat hukum dan sebagainya. Ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas artinya, yang dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal yang gaib dan sebagainya. Menurut sebagian mufasir, tujuan diturunkannya ayat-ayat ini adalah yang pertama, untuk menguji iman dan ketaguhan hati seorang muslim kepada Allah. Iman yang benar hendaklah disertai dengan penyerahan diri dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah. Allah menurunkan ayat-ayat yang dapat dipahami artinya dengan mudah, dan Dia menurunkan ayat-ayat yang sukar diketahui makna dan maksud yang sebenarnya, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Dalam menghadapi ayat-ayat ini, mutasyabihat ini manusia akan merasa bahwa dirinya bukanlah makhluk yang sempurna. Ia hanya diberi Allah pengetahuan yang sedikit, karena itu ia akan menyerahkan pengertian ayat-ayat itu kepada Allah yang Maha Mengetahui. Yang kedua adalah dengan adanya ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, kaum muslimin akan berpikir sesuai dengan batas-batas yang diberikan Allah. Ada yang dapat dipikirkan secara mendalam dan ada pula yang sukar dipikirkan, lalu diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, para nabi dan para rasul diutus kepada seluruh umat manusia yang berbeda-beda, misalnya berbeda kepadanya, kemampuannya, kekayaannya, berbeda pula bangsa, bahasa, dan darahnya. Karena itu, cara penyampaian agama kepada mereka hendaklah disesuaikan dengan keadaan mereka dan kesiapan bahasa yang dimiliki sesuai dengan kemampuan mereka. Sikap manusia dalam memahami dan menghadapi ayat-ayat mutasyabihat yaitu: 1. Orang yang hatinya tidak menginginkan kebenaran. Mereka jadikan ayat-ayat itu untuk bahan fitnah yang mereka sebarkan di kalangan manusia, dan mereka mencari-cari artinya yang dapat dijadikan alasan untuk menguatkan pendapat dan keinginan mereka. Yang kedua, orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan ingin mencari kebenaran. Mereka harus mencari pengertian yang benar dari ayat itu. Bila mereka belum atau tidak sanggup mengetahuinya, mereka berserah diri kepada Allah sambil berdoa dan mohon petunjuk. Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan sifat orang yang mendalam ilmu pengetahuannya, yaitu orang yang suka memperhatikan makhluk Allah, suka memikirkan dan merenungkannya. Ia berpikir semata-mata karena Allah dan untuk mencari kebenaran. Berikutnya adalah renungan mengenai Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Al-Baqarah ayat 26 mengajarkan kita tentang pentingnya memahami kebenaran dan hikmah di balik perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbunyi, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia tidak segan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil atau rendah, karena perumpamaan itu mengandung kebenaran dan hikmah yang dapat dipahami oleh orang-orang yang beriman. Renungan pada ayat ini adalah yang pertama, kebenaran dan hikmah. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk mengajarkan kita tentang kebenaran dan hikmah. Kita harus memahami dan mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut. Yang kedua, ketaatan dan keimanan. Orang-orang yang beriman akan memahami dan mengambil pelajaran dari perumpamaan tersebut, sedangkan orang-orang yang kafir akan menolak dan menghina perumpamaan itu. Yang ketiga, pentingnya memahami. Kita harus memahami dan mengambil pelajaran dari perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perumpamaan itu mengandung kebenaran dan hikmah yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Dengan memahami renungan dari Al-Baqarah ayat 26, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh hikmah dan kebenaran yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar.
Lalu renungan surah Al-Baqarah ayat 260 adalah, ayat ini mengajarkan kita pentingnya iman yang kuat dan keyakinan akan kekuasaan Allah sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin, serta mengajak kita untuk merenungkan tanda-tanda kebesarannya dalam kehidupan setelah mati dan kebangkitan. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya persiapan untuk kehidupan akhirat. Renungan surah Al-Imran ayat 7. Renungan Al-Imran ayat 7, kita harus selalu terbuka untuk belajar dan mendalami ajaran agama agar tidak terjebak dalam pemahaman yang dangkal. Dalam menghadapi ayat-ayat yang sulit dipahami, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli tafsir agar mendapatkan pemahaman yang benar. Sekian dari tugas saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.